pelaksanaan penelitian PDWM dalam rangka kegiatan penelitian dosen wajib meneliti. Ini akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 27 Agustus tahun 2025 di SDM wilayah Kecamatan Brajamusim Utara, di mana yang akan dijadikan penelitian adalah manajemen konflik yang terjadi, pengelolaan konflik yang terjadi di beberapa sekolah di Kecamatan Banjarmasin Utara, kawasan lahan basah. Dalam hal ini kami bertempat di SDN Sungai Miai 11. Ini pemandangan lokasi penelitian di mana yang masih di lapangan silakan masuk. Dalam yang masih di lapangan kalau mainan awal pembelajaran disimpan pada waktu jam keempat, siswa masih berada di lapangan sekolah. Kemudian ini sekolah dan palang sekolahnya. Kami akan lebih jauh melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang ada di sini dalam rangka menggali data tentang kegiatan penelitian kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan ini kami mencoba untuk menghimpun data atau informasi tentang penelitian yang dibebankan atau yang dilaksanakan oleh dosen berkolaborasi dengan beberapa dosen sesama BWM. Kami dari FPP, kemudian Ibu Nikmah dari Fakultas Fisik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian per kami ya dari unsur mahasiswa. Mungkin terima kasih kepada semuanya. Silakan Bu Nikmah untuk mengawalinya. Tanpa mengucapkan salam, mungkin saya langsung aja ya Pak, karena kan tadi sudah dibuka juga oleh Bapak selaku ketua tim kami. Jadi di sini sebenarnya kita mengalir aja wawancaranya, mungkin juga semi formal aja agar datanya juga kita bisa lebih santai, lebih enak gitu. Mungkin ada ya nih Pak bentuk konflik yang sering terjadi di kalangan siswa di sekolah itu kira-kira apa sih Pak? Untuk konflik sendiri di lingkungan kami terutama siswanya sendiri ya sama lah dengan sekolah-sekolah lain tentang bullying. Jadi kan tentang bullying ini memang setiap sekolah itu pasti ada, cuma kadarnya memang ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Dan alhamdulillah untuk di SDN Sungai Miai 11 ini untuk bullyingnya masih dalam kategori yang sedang. Kalau boleh tahu bullyingnya tuh kan berarti verbal ya Pak ya, itu dalam bentuk apa Pak? Apakah misalkan kalau ini kan ada yang namanya mungkin body shaming, atau biasanya sih kalau yang kemarin juga ada lapian tentang bullying ini pasti kayak menyambatin rambutan, biasanya juga gitu. Itu juga sama persis berarti body ya. shaming, menyebut nama orang tua. Ada yang sempat ke tingkat rasis nggak sih Pak? Kayak misalkan Kristen gitu, ini gitu. Ada itu? Untuk rasis sendiri alhamdulillah sementara ini sampai kata Lina Ulu ini belum pernah ada alhamdulillah. Cuma yang Kentara Bandar ini ya, yang dari body shaming dan dari dari misalkan dengar Twitter tadi yang ada di situ, cuma untuk ngasar-nasaranya memang belum ada. Gitu. Tapi kalau di lingkungan sekolah ini sendiri Pak, kan unsurnya ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, itu kan tingkatannya beda-beda nih. Nah itu tuh Pak, kira-kira lebih banyak komposisinya, lebih banyak siswa atau guru yang berkonflik, atau gimana kita pola konfliknya sendiri gitu? Untuk pola konflik sendiri memang ada, kalau di sini lah
ada siswa-siswa antar siswanya, bahkan temuan pernah sampai sekarang nih memang ada guru antar guru memang ada konfliknya juga kan, iya. sama aja dengan kita berumah tangga ya, kalau di sekolah itu pasti ada konflik yang terjadi di tempat kami di luar satu kerja kami. Kalau untuk berarti kan tadi ada guru, ada siswa gitu. Nah, ada pihak lain nggak sih Pak yang akhirnya membuat kisruh konflik ini akhirnya jadi sentimentalnya jadi tinggi gitu, misalkan hutannya kah, waktu pandir atau apakah gitu, pernah nggak Pak? Pernah. Kan orang tua sendiri kan memang taunya anak itu di sekolah memang kelakuannya bagus-bagus ya, di sekolah ini. Pas sudah di sekolah kan otomatis kan gurunya yang lebih tahu kan, gurunya yang lebih tahu di dalam kelas ini kayak bersosialisasi dengan teman sejawatnya. Nah kadang-kadang kan miskomunikasinya memang di situ. Nah di tahap awal itu memang kendalanya kami tidak tidak mempunyai buku penghubung antar orang tua dan guru, harus ada buku penghubung. Jadi kalau sudah ada salah satu kejadian yang KLB lah, masuk KLB jadi luar biasa, termasuk kegiatan bullying tadi, nah, harusnya kan itu harus ada buku penghubung, jadi bukti fisiknya ada, terus kalau bisa disertai dengan foto-foto. Bahkan dulu itu antar guru dan siswa juga pernah Bu. Nah jadi kemarin itu salah satu guru olahraga kemarin memang tidak sengaja menyentuh telinga si anak, terus orang tua siswa ini semacam tidak terima. Kebetulan kan kejadiannya memang di ruangan salah satu ruangan sini, itu kan ada CCTV. Nah jadi kan biar orang tua siswa kemarin itu juga minta rekaman CCTV tadi. Nah jadi kan di situ kami buktikan juga dengan bukti CCTV ini untuk material dan untuk siswa dengan guru tadi. Nah jadi kalau misalkan memang ada suatu permasalahan memang diselesaikan lewat internal dulu. Berarti antara anak sekolah dulu lah, guru mungkin berkonsultasi dengan dia, ada masalah kita gitu. Ada nggak sih Pak prosedur tertulis tentang penanganan konflik sendiri ini, mungkin tata tertib atau apa kayak gitu lah? Nah untuk prosedur sendiri kan otomatis yang handle kalau misalkan ada masalah di dalam kelas itu kan guru dulu yang handle. Kalau misalkan memang tidak punya titik temu di dalam suatu permasalahan itu kan otomatis yang selanjutnya yang meng-cover itu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu untuk siswa. Nah, kalau misalkan konflik antar guru sendiri biasanya kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan dengan pengawas pembina. Pengawas pembina tidak bisa menyelesaikan, otomatis ke pejabat pembina kepegawaian di dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan tidak bisa menyelesaikan ke BKD. BKD lah Pak? Iya, BKD. Itu harus begitu. Ada hierarkinya ini kalau ini kan mampu pasti. Iya, ini untuk menyelesaikan konflik itu. Kalau untuk kayak ada nggak sih Pak perbedaan dalam menangani konflik yang ringan sampai positif yang berat gitu? Mungkin bisa diberikan contohnya kayak apa gitu? Ini yang siswa kan? Bisa ke semuanya Pak, universal aja yang dulu sama siswa juga. Kalau yang paling berat memang salah satu yang pernah alami ini adalah antar guru kan. Dan kebetulan ini terjadi miskomunikasi kemarin itu antar guru dengan guru kelas dan perselisihan itu memang mengarah ke empatan verbal. Nah jadi kemarin itu mediasi dua digital lah sampai yang memang
kekerasannya itu menjurus ke fisik. Hmm. Setelah menjurus ke fisik itu arahnya memang ada ke hukum perdata lah. Oke, benar. Nah, hukum perdata, habis itu mau saling lapor ke polisi. Nah, jadi ya dulu mediasi, ada dari titik temu. Nah, kemarin itu memang sudah tidak ada titik temu, langsung menyuruh pengawas pembina ada titik temu juga, sama dengan koordinator pengawas dari titik temu, langsung ke dinas pendidikan kota permasalahan ini. Nah, pas di dinas pendidikan kota langsung membuat semacam surat pernyataan lah, surat pernyataan memakai untuk tidak saling melapor lah intinya. Berarti mediasinya sampai ke tingkat itu tadi ya Pak Dinas ya? pendidikan. Hierarkinya tadi Iya, ya? hierarkinya tadi ke dinas pendidikan tadi. Nah, jadi kan karena sudah mentok, apabila sudah berdamai kedua belah pihak dengan pernyataan memakai kemarin itu. Kalau siswanya sendiri memang arahnya kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan kelasnya ke tempat kepala sekolah. Udah kayak misalkan ini bakal diantar ini Iya, baik. Terus juga nih masalah kantin, kan? Masalah kantin itu kan kadang-kadang ada aduan juga, aduan macam-macam lah. Di Kiawai sebuah temuan kantin di sini di bawah rapat lah. Intinya kalau ada permasalahan memang di sekolahan ini harus dirangkul terus dibicarakan baik-baik. Berarti menjunjung tinggi musyawarah mufakat juga ya kan Pak ya. Nah, untuk tantangan sendiri nih Pak, sebagai Bapak kan sebagai kepala sekolah, tentu kan yang dipimpin ini bukan hanya yang junior ya, mungkin ada guru senior juga. Nah, kadang-kadang kita tahu sendiri mungkin senioritas ini juga berlaku gitu di sini. Nah, itu gimana Pak mau menghadapi itu kira-kira strategi? Sementara kan ibaratnya Pian ini kan punya jabatan lah di sini sebagai kepala sekolah gitu. Kalau terjadi konflik misalkan. Nah, jadi kan untuk guru senior sendiri memang bisa di sekolah ini udah rangkul lah ya, rangkul. Terus biasanya untuk guru senior sendiri udah memberikan wewenang sebagai semacam wakil kepala sekolah lah, cuma secara de facto saja gitu. Karena kan di dalam lingkungan SD sendiri kan tidak mengenal dengan wakil kepala sekolah gitu. Nah, secara de facto, jadi untuk guru senior sendiri rangkul, kalau misalkan belum berhalangan atau misalkan ada agenda yang double, otomatis itu perlu mendelegasikan guru senior tersebut untuk mewakili itu. Nah, jadi supaya merasa dihargai lah di sini. Terus kalau misalkan memang ulun berada di sekolah, biasanya ulun titip sekolah gitu kepada guru yang senior nanti. Itu tantangan juga ternyata ya Pak Ini ya. tantangan juga kan. Gitu. Tapi menurut yang sendiri Pak, kira-kira dalam menangani dampak dari konflik sendiri ini, nilai-nilai karakter apa sih yang ditanamkan dalam proses penyelesaian konflik yang sebenarnya penting perlu ditanamkan kepada siswa gitu? Misalkan apakah kejujuran kah, tanggung jawab kah, toleransi atau simpati misalkan? Intinya yang pertama kejujuran, tanggung jawab, terus toleransi yang pertama kepada siswa ini kan diajarkan, karena di dalam sistem pendidikan nasional sendiri kan sekarang sudah ada perubahan sedikit arahnya ke 8 dimensi profil besar tadi. Nah, jadi kan kalau misalkan akademiknya memang bagus tanpa dibarengi dengan karakter yang kurang baik kan kurang ada juga. Jadi kami tekankan memang kedepannya bukan hanya secara akademik di intrakurikulernya saja yang bagus, cuma di dalam karakternya juga dengan berlandaskan dari 8 dimensi profil besar ini. Mungkin beradab lagi, kepala untuk orang belajar atau apalah.
apakah ternyata strategi ini yang tadi kita ada sikap kejujuran, tanggung jawab dan toleransi ini, apakah ternyata mampu nggak sih Pak, terbukti nggak mampu membentuk sikap positif dari siswa gitu dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah di SDN Sungai Mia 11 ini kalau misalkan ya contoh nih ada duit jatuh di halaman, misalkan si anak ini ngambil duit jatuh itu lalu diserahkan kepada guru. Nah, itu kan jadi salah satu bentuk kejujuran yang sudah dicoba ditanamkan oleh guru-guru termasuk guru-guru di SDN Sungai Mia 11. Kalau kendalanya sendiri Pak yang dihadapi dalam menerapkan strategi manajemen konflik ini ada nggak? Kendalanya memang lah yang pertama memang ego masing-masing itu kan kadang-kadang mau ibarat itu mau menang sendiri kan intinya kan ada ini si pelaku ini tidak memikirkan bahwa ke depannya ini dampaknya pasti akan ke satuan pendidikan atau yang tadi itu kan yang konflik antar guru tadi kan. Nah, konflik antar guru ini kedua-duanya ini memang kalau misalnya seperti itu salah satu ciri-ciri guru yang merokok lah ya. Salah satu ciri yang merokok merasa benar. Padahal kan setiap manusia itu punya kekurangan kelebihan masing-masing. Nah, jadi sama-sama menjadikan satu sama lain gitu. Jadi kan otomatis akan berdampak ke depannya dengan nama baik dari satuan pendidikan sendiri. Itu yang tantangannya terutama dengan tadi ada salah satu misalkan guru yang memang guru yang senior lah yang tua gitu kan, merasa jujur apa yang kata jauh dari kata sesuai dengan kualitas. Kalau dari siswa sendiri Pak, adakah respon terhadap upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh guru, misalkan dia berkelahi, responnya tuh kayak apa? Apakah menerima aja, akhirnya memaafkan? Kan kadang-kadang siswa tuh, ayo jangan salahin, dia memaafkan sudah, ya kayak gitu. Ataukah memang mungkin pertengkaran di sekolah ini dibawa ke ranah di rumah gitu, akhirnya batu-batu sama kuitan gitu, gimana Pak? Jadi kemarin bisa lah untuk terjadi bullying secara fisik pernah juga di sini. Cuma pelakunya ini mantan alumni di SDN Sungai Mia 11. Jadi salah satu murid kami dibawanya ke WC, dipukulinya. Nah, habis dari itu dikiaunya kulitan. Badu-adu ke ruangan Allah, disiapkan namanya. Jadi alumni ini sekolah di SMP di UIN baru lupa SMP berapa tuh. Nah, jadi kan perlu komunikasi dulu dengan kepala sekolahnya di sana. Benarkah si ini sekolah di Wadatian? Benar ya sebelumnya mediasi kan di sekolah sini karena mendatangi, jadi disampaikan permasalahan yang dialami oleh si korban tadi yang untuk murid-murid di sini. Kejadiannya disampaikan, terjadi kemunculan di WC kan. Jadi si pelakunya memang dipanggil, habis itu mendapatkan punishment lah di sekolahnya, mungkin ada pengurangan penambahan poin atau poin. Jadi tindak lanjutnya memang di situ ada guru BK-nya juga di SMP itu sampai mendapat buku bahwa si A ini tidak lagi mengulangi kesalahan, apalagi langsung datang ke sekolah kami, sampai berjagaan kan di muka gitu. Nah, jadi sudah damai, kemarin saling bersalaman, saling berpelukan.
Kalau untuk harapan Bapak sendiri gitu terhadap strategi konflik di masa depan agar lebih efektif juga membangun karakter siswa itu apa Pak? Harapan kedepannya adalah Iya. harapan kedepannya memang guru yang utama nih harus ada semacam, untuk guru SD lah harus ada semacam pembekalan atau semacam pelatihan lah, semacam pelatihan bagaimana cara memanajemen konflik di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelasnya. Kadang-kadang kan untuk guru SD sendiri memang lulusan dari PGSD kalau bilang untuk mata kuliah itu memang ada bimbingan konseling, cuma sadarnya saja Dasar benar jadi belum tapi belum tapi menguasai betul bagaimana cara memanajemen konflik itu sebaik-baiknya. Jadi alangkah bagusnya ke depannya memang perlu adanya pembekalan kepada guru-guru kelas tentang materi manajemen konflik itu sendiri. Berarti itu mungkin bisa jadi bahan juga nih buat Saatnya jam untuk itu kan di kurikulum ke depannya mungkinnya Pak ya. Nah, It's time to begin the good lesson. pemahaman secara dasarnya itu kurang maksimal untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan kayak gitu. kemarin itu kan Jerman tuh tidak punya buku buku kayak cara menyelesaikan yang memang konflik itu sendiri pastinya kepala sekolah gitu kan, ada kepala sekolah termasuk guru orang tua siswanya ada yang mau si ini kelas ini mengganggu anak ulun, kenapa aja dulu nih kadang langsung ke wali murid dulu, selesaikan dulu di kelasnya masing-masing, jangan langsung pada ulun. Kalau misalkan rumah selesai di wadah ulun, di wadah wali kelasnya selesai di wali kelasnya dulu. Kalau misalkan memang dulu hanya ke wadah ulun gitu. Jadi perlu pembekalan lah intinya manajemen konflik tadi. Mungkin itu Pak, udah Pak. Ada juga tambahan tadi kan yang ada menceritakan atau menggambarkan lebih tentang konflik antar guru antar siswa, ada juga pengurus kantin dan sekolah kan mungkin itu setelah diselesaikan jadi pengalaman gitu, kalau jadi bahan untuk penyelesaian berikutnya. Jadi apa Pak untuk jelasnya objek atau perkaranya boleh ringkas dan gambarannya untuk dalamannya tentang guru yang saling merasa benar sendiri itu apa? Jelas kejadiannya ya Pak. Oh intinya Guru antar guru tadi. Objeknya. Nah jadi guru antar guru tadi itu semacam sudah mengarah ke sedikit pribadi Pak. Terus Perkaranya tadi Iya. masalahnya itu salah satu guru olahraga kami ini kan jarang masuk masuk di kelasnya gitu. Iya. Nah jadi kan wali kelas 3. Kelas 3. Jadi Sama pada laki-laki. sama pada laki-laki baik, tapi secara karakter memangnya sama aja juga orang lebih gitu. Si guru kelasnya sama tapi kemudian juga sebenarnya si guru olahraga ini ada juga bertutur juga kita karena umurnya dan kebetulan perancakannya yang ada turun juga ada paling rancak memang di kelas ini itu lah karena habis itu membaca permasalahan pulang kan kebetulan si guru olahraga ini salah satu pengurus koperasi kan. Nah kebetulan memang guru kelas kami ini ada perselisihan dengan pengurus koperasi Banyumasin Utara. Nah itu menulis di status menyemati ini akumulasi konflik. Iya akumulasi mengarahnya itu langsung sudah ke personal.
akumulasi menumpuk lah, mungkin salah berdua belum dia makan atau kayak apa lah, karena memang berdua ini ya dia namanya kan guru yang drop off ini lah, absen jarang gitu kan. Habis itu kewajiban ngurus macam kayak dokumen yang disiapkan dan lain-lain. Nah terus menumpuk masalahnya, ujung-ujungnya salah satu guru kelas kemarin itu membawa senjata tajam. Senjata tajam lah. Jadi pas udah berangkat ke TKS kemarin kan di apa di PT yang ada di situ. Nah jadi rekrut kemarin langsung ditangani oleh pengawas pembina, Jadi di sekolah di sini. jadi cuma bisa dikondusifkan oleh Bisa dari kemarin perpisahannya. Terus untuk masalah kantin sendiri, untuk kantinnya ini kemarin itu masalah tentang berabut lahan. Oh iya. Berabut lahan. Ada yang hanya hanya berjualan, karena apa hanya berjualan ininya dihandaki di tempat di paling muka jarinya kayak itu mbak. Ayo jualan kayaknya kita kamerakan kalau misalkan memang tidak ketemu jualan lah, jadi tidak ada ketemu dua dia masih makaras. Kalau misalkan masih bekaras, umpan dia kan membubarkan nanti. Kalau bisa dijual umpan dia di sini. Untuk kesakan gitu ya, Mai. Lumayan 10. Iya 10 lah di samping itu nggak cuma. Belum rencana memang kantin ini mereka masalah juga gitu. Dampaknya ke sekolah ada besar sekali. Dampak ke sekolah kemarin itu ada salah satu pengelola orang luar suruh orang luar yang ketiga. Nah sekali ini yang ketiga ini memanfaatkan pengelolaan itu, duitnya kan sampai ke sekolahan. Yang mana nih waktu itu? Iya, engine. Nah itu yang jadi itu kaitannya orang luar itu karena mungkin dulu itu domestik atau apa? ini betul harus turun di sini. Ini mulai dari sebelum ulun sini mengelolakan, tapi pada kenyataannya masuk ke dalam tas sekolah ada bersama sekali, bersama sekali malah ada cuma kada apa yang namanya kada rasional gitu nah, kada rasional Karena disetorkan. kada rasional disetorkan. Kurang ujungnya pak udah terpakai duit sampai ini udah mengganti dan belum putus. Jadinya ini ambil sekolahan langsung. Jadi ulun ambil alih langsung. Jadi yang konflik tadi lah, misalkan yang ada anak ngasih di ulun bubarakan kantinnya, ada sebuah kantinan. Karena menurut ulun kantin yang di samping ini salah satu kantin yang kumuh gitu ya. Karena ada bagus tuh dilihat tuh kan. Iya, udah dari mana? Kada bagus. Ada apa yuk juga kekanakan tempat minum apa? Iya, rencananya memang harus pindah ke belakang. Oh, masih ada tempatnya Pak ya? Jadi anak nyaman nggak suki sekolahnya, anak benar itu nggak suki. Soalnya kok ke sekolahan jualan nyaman. Iya. Kalau nggak suki, jangan ngandak nih. Tapi ini wilayah sekolahan lah. Itu ada patok apa ya? Oh ada, menambah sahnik adalah. Ayo di. Ada di situ lah. Ini yang batasnya rumah dinas aja lah. Oh ini rumah Dinas itu belakang tuh. rumah dinas guru. Rumah dinas itu Berapa buah tuh rumah dinas? Buah. Semalam ini 3 buah. Kalau udah hancur 2 buah. Kalau hancur orang alih fungsikan jadi halaman gasan dekat kantin karena ada banyak. Oke, Sudah bersiring, sudah buat tembok. Tinggal menghadani gagasan ada di apa namanya itu atap hijau dipikirkan. atap mejanya udah ada. Mejanya ada, jangan ada
Jadi pas sudah hendak bubarkan, lalu eran neng buatnya. Karena berjualan tetap ya kan, itu bisa kempian anak tetap berjualan di lingkungan kami ini harus lah gitu kan, apa namanya, harus tahu aturannya kami tetapkan di lingkungan kami ini, termasuk dengan bentuk jualannya, termasuk dengan kesehatannya segala macam. Jadi Ya, sudah sih Pak. 24 jam. 24 jam sampai minggu kan yang Kelasnya berapa? Kelasnya sini kan ada 12. Ada 12? Oh, jadi guru agama. Sama pada guru agama tuh ngajar kelas 1 sampai kelas 5? Jadi kelas A, perkataan dari 1A, 2A, 3 sampai 6A. Yang satunya 1A, 2A. Kalau tempat tinggal jauh Bu dari sekolah? Lumayan. Di Dari Semeru. oh Sungai Lolo, ujung Nah, deh. 10 kilo dari karena di sini lah. Ano, memang orang sana atau rumah Nabi di sana? Ini orang sana, orang Semeru, Kabupaten Banjar sih, Kabupaten Banjar ya. Pas Sungai Lolo. di ujung Sungai Lor, yang ujung sudah jadi perbatasan dengan desa lain. Terus datang ke sekolah bisa aja cepat. Itulah kejar-kejaran dengan macet ya. Maksudnya, Alhamdulillah. maksudnya ada keluarga, ada anak, terus anak juga kadang kalau kecil itu diantar ke sekolah. Iya, yang mantap juga anaknya mereka di Gatot. Oh, pas aja sejalur ya, habis itu anaknya sudah di sini. Oh, di sini juga. Terus kalau yang bulik, yang tika didapat siapa yang bulik? Kadang di antara pada yang laki kadang jemput juga kalau misalnya. Tapi lebih banyak jemput sama suami ya. Ah, Karena ya. kan di sini lagi ngajar. Iya Bu, makasih perkenalan. Selanjutnya kami ini wawancara ini Ibu boleh menyampaikan apa saja yang berkenaan yang ditanyakan. Tentu saja kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah ini, apakah Ibu ada apa nanti diberi ini katanya. Cuma ini semata-mata untuk menggali saja tentang manajemen pengelolaan cara untuk mengelola konflik yang terjadi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua, atau guru dengan orang tua itu. Mungkin itu yang bisa terjadi dalam kegiatan Ibu melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Nah, boleh selanjutnya silakan untuk melanjutkan menggali atau menanyakan apa yang berkaitan dengan materi penelitian kami ini. Ibu izin, Umum ini ingin mewawancara Ibu lah istilahnya. Semoga Ibu berkenan tentang identifikasi konflik sendiri dulu ya Bu ya di lingkungan SDN Suwaimea 11 ini. Kira-kira Bu, menurut pandangan Pian, pendapat Pian sejauh ini Pian ada di sini, bentuk konflik apa sih yang sering muncul di kalangan siswa di sekolah nih? Misalnya nih Bu, kasih tahu mungkin kan masih meraba-raba. Misalnya kan siswa tuh ada bakal lahir masalah penyambatan orang tua atau menyambati kurang nih gitu misalkan kayak gitu body shaming ya bukan sama orang tua kita sering walaupun memang kita kalau kita dari guru mendengar kan masih kita kasih hati terus seperti itu jadi melakukan pembedaan juga sama siswa-siswanya. Tapi Bu, di sekolah ini kan unsur ininya kan apa rata-ratanya kan ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Nah kira-kira Bu, di dalam 3 komponen tersebut yang paling sering terjadi konflik antara siswa dengan siswa kah, siswa dengan guru kah? Kalau untuk konflik guru dengan guru sendiri Bu, setahu Pian ada di sini? Ada juga lah. Mungkin ya kebanyakan sih siswa dengan siswa. Ibu PNS dulu? Pindahan dulu kan. Oh, pindahan dari? Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan. Oh, jadi milih ke sini? Tapi Ada ditempatkan kalau dinas dipilih-pilih juga. ya? Ada kalau dipilih. Jadi di mana ditempatkan dengan siapa aja loh.
Kalimantan Utara, Perbatasan Malaysia. Tarakan. Tarakan nyebrang lagi. Jadi dekat dengan Tawau. Tawau Malaysia, Sabah. Berapa tahun di sana sebenarnya? Kenapa mau ke sana itu? Masuknya di mana? Mendaftar dulu merantau 15 tahun ke Kalimantan Timur. Di dalam mengabdi beberapa tahun. 14 PNS karena namanya memang besar. Oh, Mungkin melihat peluang juga ya. Uang karena kan provinsi baru. Jadi merasakan lagi sudah 15 tahun merasakan di Kaltim. Coba lagi pengalaman baru di Kalimantan Utara di provinsi hanya alhamdulillah bisa 10 tahun di sana. 20 tahun. Jadi 25 tahun merantau baru kembali lagi ke Semeru baru kembali ke Medan. Iya, lanjut. Faktor apa Bu yang menurut Pian menjadi pemicu dari konflik tersebut? Misalkan tadi apakah perbedaan pendapat kah, latar belakang keluarga kah, atau yang antar siswa tadi? Mungkin ada juga yang hirian, ada kesedihan, ada kesedihan apa? Macam lah pokoknya ya. faktor gitu. Apa Bu yang biasanya dilakukan seorang guru untuk mengatasi konflik tersebut kayak gitu nah? Kalau misalnya sementara itu kita memanggil anaknya akan melakukan pembinaan terutama menyampaikan bahayanya seperti apa kalau misalnya terlalu berlebihan banyak sudah Contohnya kemarin apa? Kejadiannya udah lama atau yang terakhir? ada yang terlalu parah apa masih kemudian orang tua segala macam itu aja sih. Terus sampai dipanggil orang tua tuh? Belum ada pemanggilan orang tua, kita cuma sampaikan sampai jangan sampai terjadi pemanggilan kasihan orang tuanya, cuma baru pemanggilan sampai situ dan kita berikan contoh yang juga kan sekarang kan media sosial banyak gitu kan, pasti mungkin anak-anak juga menggunakan HP, pasti ada sering mendengar pembulian siswa kan, nah kita terangkan akibatnya jangan sampai kita jadi lebih banyak mungkin anak-anak itu memang sabar, jangan sampai apa yang kita lakukan apa yang terjadi di luar sana terjadi dengan kita. Jadi sebelum itu ya kita sadarkan dulu anaknya bahaya pembulian itu seperti apa. Jadi lingkupnya masih skup internal dulu Masih aja ya internal. jangan sampai kuitannya pun tahu ini nih bahwa salah kalau bisa di sekolah nih ibaratnya. Kita anukan juga kasihan orang tuanya di rumah mencari makan ini di sekolah lebih menyadarkan ke anak-anaknya. Ini lebih ke mungkin kalau bahasanya tuh konseling mungkin malah pembinaan dari hati ke hati dulu dengan anak. Jangan sampai terlalu jauh sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk di sekolah ini sendiri nih Bu, ada tidak aturan tertulis atau prosedurnya dalam penanganan konflik sendiri? Tata tertibnya kan kalau ada misalnya terjadi apa kan orang tua harus siap gitu. Misalnya ikut menangani juga bersama gitu ketika misalnya dia melakukan kesalahan besar atau apa gitu ya kalau enggak Itu dia harus ada ditulis, ada berpartisipasi. tulisannya di mana? Di tata tertib kalau kita ada yang terbaru siap orang tua harus siap dipanggil ketika misalnya anak melakukan kesalahan atau apa yang harus bersama-sama sekolah dan orang tua melakukan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah, itu kan terkait strateginya nih Bu. Nah, sekarang kita perlu yang namanya untuk menangani konflik ini kan kita perlu menanamkan tadi Bu nilai-nilai karakter melalui dengan konseling gitu. Nah, menurut Ibu karakter bagaimana sih yang dapat ditanamkan dalam proses penyelesaian konflik? Misalkan rasa tanggung jawab kah, rasa disiplin, atau sifat toleransi dan empati terhadap teman sendiri atau gimana? Pasti sesuai seperti pembelajaran mendalam itu berkesadaran kesadaran dulu dari dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. Jadi selalu saya sampaikan ke anak-anak apapun yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan maka itu kebaikan akan kembali ke kita. Ketika kita melakukan keburukan juga akan ke diri kita. Dan perbanyak seperti belajar sosial itu. Dari belajar sosial kan di situ banyak pencontohan. Jadi kalau misalnya agama itu kan berdasarkan siapa tokoh agama yang kita berikan sebagai Ada figur lah, ada teladan figur kan. kan. Saya belajar di teori belajar sosial kan masalah pencapaian itu karakter itu yang kita tanamkan di situ gitu. Ternyata itu terbukti lah Bu, untuk pencontohan sendiri itu terbukti efektif untuk menangani konflik yang terjadi antar siswa gitu. Iya,
agak terbukti, cukup terbukti gitu. Maksudnya anak-anak sehingga yang tadinya kalau melakukan pembelian pun dia sudah mulai langsung berbeda, dan kita juga terus melakukan pembinaan. Berarti pembinaan itu termasuk dalam membentuk kesadaran untuk tidak tadi ya, Menanamkan karakter walaupun kita nggak bisa langsung ya, tetapi perlahan-lahan sehingga ya sedikit-sedikit menanamkan karakter itu. Kalau untuk kendala sih Bu yang dihadapi dalam manajemen konfliknya sendiri adalah Bu? Ya kendalanya mungkin karena dia punya karakter yang ini juga sih sudah menjadi kebiasaan, nah itu agak susah. Iya, karena Kalau mungkin anak punya sudah kebiasaannya agak cuma kita pelan-pelan setiap dia ada konflik secepatnya kita untuk melakukan pembinaan. Jangan sampai intinya tuh jangan sampai kedua yang sudah diinginkan. kalau untuk keterbatasan sendiri adalah Bu dalam melakukan strategi manajemen, misalkan waktunya kah, atau hubungan orang tua yang mungkin kurang, atau lingkungan yang mungkin sudah habis. Misalkan ada juga yang saya itu soalnya kan gitu misalnya. Ya mungkin keterbatasannya pertama memang waktu, jadi memang kan tidak bisa sepenuhnya sekolah yang bisa menangani, harus ada juga kerjasama dengan orang tua. Kita sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan di sekolah, jadi kadang-kadang kita juga melakukan komunikasi dengan orang tua, bagaimana di rumah juga diperhatikan anaknya, jadi ketika ada misalnya konflik yang ini kita bisa sama-sama menyelesaikan. Dan ini anak-anak ketika di sekolah benar-benar kita lah, kita sama-sama lah, kita rangkul lah. Iya, jadi rangkul bersama-sama, kooperatif gitu supaya anak ini misalnya ada anak yang jangan sampai terhilang. Iya, ini kan sudah maksudnya sudah mengajar di sini sudah cukup lama, mungkin apa biaya tadi Bu? Nah, tadi otomatis kan tentu di setiap kelas itu warnanya berbeda-beda ya Bu ya, dan sudah bisa menandai oh ini anak yang penurut, ini anak yang kada gitu. Apakah ada perbedaan dalam pola pendidikan karakter tadi Bu untuk tiap-tiap karakter anak yang penurut, yang agak nakal lah dan kutip sedikit? Mungkin melihat kesulitan melihat anak yang menonjol gaya belajar peserta didiknya sih yang kita lihat ini, pemahaman karakter peserta didiknya. Jadi ketika ada yang memang memerlukan benar-benar perhatian khusus ya kita berikan perhatian khusus, dan tetapi tidak kemudian menyampingkan yang lainnya. Bisa ada anak yang maaf ya, mungkin salah satu ada yang kebutuhan khusus, maka kemudian mungkin punya rasa percaya diri yang kurang ketika di kelas untuk supaya dia tidak dibully, tidak menentukan percaya dirinya, saya selalu menyuruh dia untuk maju ke depan untuk memimpin nyanyi atau sehingga menentukan percaya diri, dan teman-temannya juga percaya bahwa dia bisa. Jadi anak yang berbakat kebutuhan khusus saya suruh memimpin lagi, mengajak tepuk tangan, sehingga dia kemudian dia merasa supaya dia merasa sama dengan yang lain. Seperti itu. Contohnya kemarin saya ngajar di kelas 1 ada anak yang meningkatkan percaya dirinya supaya satu biasanya kan anak-anak yang dulu itu kan contoh ya anak-anak yang anak itu tentang tubuh, jadi meningkatkan percaya dirinya kepada dirinya sendiri, dan teman-temannya juga bisa menghargai dia bahwa dia juga bisa jadi sama saja, jadi supaya semua saling dianggap sama di situ. Seperti itu sih. Cuma maksudnya siswa bukan khusus tadi kan ada grup pendamping doang. Ada. Oh ada. Ada, itu ada. Oh ada. Jadi setiap kelas itu berapa orang Bu? Pasti ada. Setiap ada yang kita masih ada. Setiap kelas ada kah? Tergantung anaknya, kalau misalnya di kelas satunya ada anak yang satu tuh di kelas satu aja. Jadi dia ikut belajar tuh sampai pukul berapa aja katanya kita? Ini Sama aja? Saya sama sampai akhir. Oh sampai masih kuat aja ya? Jadi makanya ada teman itu kalau kita 2 orang Ujungnya di PNS juga. Seanggaran kan nama bayarnya siapa Bu? Nama bos atau orang tua? Kalau di beberapa sekolah itu ada Bu yang orang tua. Jadi setelah anak-anak itu tercatat, kalau ada orang tuanya itu digabung semua, lalu diceritakan perlunya kayak ini, karena di Serbi juga jauh kalau artinya kada semua dapat tertampung di Serbi kan. Nah lalu orang tua nama perkumpulan. Saya dengar juga ada orang tua, karena kan perlu pendamping juga, tidak bisa dua sendiri karena itu khusus.
kan setiap hari juga turun dari Sama awal seperti sampai akhir. menemani sampai akhir. Jadi per satu kan satu orang kembali. Ya ada yang gaji 1 juta misalnya dari orang tua tadi gabungan orang tua. Iya, lanjut. Jadi, kalau nah itu tadi kan strategi yang ibu tanamkan ke ya tadi gitu ya kan. Nah kalau respon siswa tersendiri bu terhadap penyelesaian konflik yang ibu lakukan tuh mereka tuh apakah ada pembangkangan ataukah mereka manut-manut aja atau kayak apa bu? Ketika Karena juga kita menanamkan itu tidak yang kayak secara otoriter lah mungkin ya, ya. karena kembali lagi kan kalau pembelajaran negara kan selain berkesadaran juga menyenangkan. Oh iya betul. Jadi bagi supaya anak ini benar-benar bermakna akhirnya gitu. Jadi tiga pengalaman belajar ini yang coba kita tanamkan di maksudnya tiga prinsip Menyenangkan kali ya. berkesadaran, bermakna dan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita sudah menyenangkan anak, maka anak itu akan belajar untuk apa yang kita sampaikan. Iya betul. Bu, apakah ada kasus bu sejauh ini ibu berada di sini yang sulit untuk diselesaikan konflik ya konflik siswa atau guru? Tidak terselesaikan saja. Jadi tidak ada yang Caranya gimana bu penyelesaiannya tuh? sebenarnya karena anak itu konfliknya juga tidak terlalu besar, maksudnya ya masih umum-umum aja gitu, masih di kelas, masih bisa di kelas menyampaikan, masih di rumah juga masih bisa menyelesaikan, maksudnya tidak ada yang besar konflik berkelahi atau gimana sampai ini jadi Kira-kira bu harapan ibu sendiri untuk strategi manajemen konflik di masa depan agar lebih efektif dalam membentuk karakter siswa itu ya? kembali lagi ke kesadaran masing-masing kesadaran anak, kemudian juga bagaimana strategi dari gurunya untuk bisa merangkul anak supaya bagaimana menjalani proses pembelajaran ini secara menyenangkan gitu, tanpa harus adanya konflik, kemudian bisa meningkatkan prestasinya, terus menjalin juga kerjasama dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin sekali anak-anak yang mungkin agak sedikit bermasalah baik itu belajar atau karakternya, ya kita kembali lagi komunikasi dengan orang tua. Jadi masalah itu tidak sampai distraksi. Kalau bisa di ranah internal Sejauh ini yang punya ini masih bisa ditangani oleh kelas, kemudian juga dilakukan anak-anak dengan mata, gitu. artinya Anak-anaknya masih bisa. artinya kan anak-anak di sini nih alhamdulillah penuh kerja mungkin juga faktor lainnya yang di keluarga mungkin sudah belajar juga lah tentang adat tentang hormat kepada guru Masih masih ini apa namanya komunikasi juga dengan Ada timnya apa bu? Tim untuk bisa menyelesaikan belum sih, maksudnya masih wali di kelas, sekolahan masih sini. Ada yang khusus misalnya, ada guru, ada wali kelas, ada iya, guru kepala pengajar, sekolah, iya. ada kepala sekolah. Kepala sekolah juga beberapa orang yang di sekolah ada persoalan, ada timnya, ada menyelesaikan problem. misalnya ada apa yang kemarin kita kontak apa ya sama itu untuk merasakan konflik dalam kita sekolah. Jadi misalnya ada apa gitu kan alhamdulillah tidak ada anak-anak yang sampai masuk ke ranah bermasalah banget masih bisa. dan mungkin kita pun sebagai orang yang lebih dewasa itu wajar aja terjadi nih anak-anak sekan iya pertemanan Kalau ada karakter. tuntutan, misalnya masalah apa juga mengeluh, pernah Mengenai tentang kalau tentang Allah tentang apa saja di terhadap anaknya mungkin ada di sekolah. masuk sekolah jarang sih saya mendengar kayak mungkin langsung karena langsung ditangani oleh langsung Wali misalnya dia kelas. menghubungi wali kelas langsung ditangani langsung di ini jadi tidak sampai ke mana-mana sih. Biasanya kan guru agama, guru apa tuh kesiswaan, apa olahraga, itu kan banyak berkaitan dengan karakter. Nah, karakter itu berkaitan dengan perilaku siswa harian. Nah, lalu
kalau ada kegiatan atau ada sesuatu yang bersilang pendapat itu kan khususnya siswa itu banyak dipengaruhi, minta guru agama itu memberikan kesadaran tentang agamanya Kebetulan lewat agama gitu. setiap hari Jumat kan kita ada kegiatan Jumat Takwa. Setiap hari Jumat aja gitu. Siapa yang mengisi Bu? Bergantian sih, jadi kita dulu kan ada dua agama, ada dua, satu itu BTA. Jadi setiap hari Jumat memang dikatakan oleh kepala sekolah untuk kegiatan keagamaan, pembinaan akhlak menjadi takwa. Pukul berapa tuh Bu? Dari jam 7.30 sampai jam 8. Jadi sholat duha, kadang lebih daripada itu, kegiatannya itu sholat duha satu bulan sekali, kemudian asmaul husna, membaca surah-surah pendek, lalu kemudian anak-anak yang berbakat di bidang agama itu kan pembinaan duha. Jadi pembinaan akhlak di sini juga Sebulan 2 kali. setiap minggu Pak, tetapi untuk sholat duha Agendanya mungkin agendanya berbeda, jadi sudah dijadwalkan untuk Jumat ini apa dan Di sesuai yang itu kan ini di lapangan. Jadi kita sudah jadwalkan anak-anak yang tampil pun bergantian. Misalnya yang memimpin surah, memimpin salawat, berapa setiap kelasnya di lantainya dia apa ya Pak? karpet itu semua siswa. Jadi, nah kita sebagai guru agama dan BTA dan juga kita berikan kesempatan kepada wali kelas kalau misalnya tampil atau kepala sekolah itu memberikan pembinaan akhlak. Jadi kita sisi pembinaan akhlak, masalah tentang penokohan, tentang tokoh-tokoh yang inilah sahabat Nabi yang bisa kita contoh. Jadi itu pembinaan akhlak dan setiap siswa. Jadi karpet itu baik berarti Nah, semua siswa tercover semua siswa. Jadi bergantian. Cuma berarti paman sekolahannya yang membantu Bu? Itu kan guru-guru. Oh guru-guru aja. Semua guru dan siswa bersama-sama di sini. ini ruangan apa Bu Nuliani? Ada jarang juga sih bukan jarang ada tempat. Karena rusak kasih. Iya, sana mau sampai kapan ini? Oh jadi Tiara kalau pernah masuk? Terus mandap barang-barang karpet tadi di mana? Jadi ada di sebelah sana di depan kelas, di depan tangga itu. Nah, Ada di situ barang-barang karpet, di situ. Jadi guru aja Pak yang motor juga semua wali kelas juga membantu kegiatan juga terlibat semua. Masalah pembinaan akhlak. alhamdulillah. Iya, karena memang itu yang kita akan nomor satu. Terus Sudah Pak, kalau dari ulang gitu aja Mbak. Ini makasih banyak Pak.